Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dalam rapat paripurna 16 Agustus 2022. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan berbagai hasil kinerja DPR RI periode 2019-2024 yang sudah berjalan selama 3 tahun. Sejak tahun 2019, 43 undang-undang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah. Selain dalam bidang legislasi, DPR RI juga telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. Selain menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023, DPR RI juga mengikuti sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI dalam rangka mendengarkan pidato Presiden. Kamis, 18 Agustus 2022, Komisi 4 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny William PSM. Kunjungan ini dibahas mengenai bantuan yang akan diberikan Australia terhadap pemerintah Indonesia terkait penanganan penyakit mulut dan kuku. Senin, 22 Agustus 2022, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menperin Agus Gumiwang. Dalam raker tersebut, Komisi 7 DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian agar melakukan validasi data seluruh pelaku dan tenaga kerja industri kecil menengah atau IKM. Dengan validasi data, dapat diketahui kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi kemajuan IKM. 23 Agustus 2022, rapat paripurna DPR RI mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021. Senin, 29 Agustus 2022, Komisi 2 DPR RI menggelar raker tingkat 1 dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan Komisi 2 DPR RI telah resmi membentuk panja pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari yang sama, Komisi 3 DPR RI menyetujui naturalisasi kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai surat masuk Presiden RI atas nama Jordi Ahmad Mas dan Sandi Hari Walsh dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia Kemenkumham yang diwakili Wamenkumham Edward O.S. Hiari, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Muhammad Iriawan. Rapat paripurna DPR RI 30 Agustus 2022 mengesahkan RUU Perjanjian Kementerian Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan dan RUU terkait pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Rapat paripurna juga mendengarkan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI atas RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Rabu 31 Agustus 2022, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kamis 1 September 2022, rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR sepakat mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai tahun anggaran 2022 guna mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa dan pelosok serta meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Rapat paripurna DPR RI Selasa 6 September 2022 mengesahkan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN 2021. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Petipo, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Rabu 7 September 2022 menyetujui RUU Pelindungan Data Pribadi
untuk dibawa ke tingkat selanjutnya atau rapat paripurna untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT PLN, PT HK, PT LEN, Diven ID, PT RNI, ID Food, Perum LPPNI, Airnav Indonesia, Selasa 13 September 2022. Dalam RDP tersebut, Komisi 6 DPR RI kembali mendalami usulan penyertaan modal negara atau PMN tunai maupun non-tunai yang diusulkan 5 BUMN tersebut. Pada hari yang sama, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan RI dan PT Adikarya. Dalam RDP tersebut, Komisi 11 DPR RI menyetujui right ISUS alias hak memesan efek terlebih dahulu PT Adikarya Tbk tahun 2022 sebesar 3,8 triliun rupiah dengan rincian diperoleh dari penyertaan modal negara PMN sebesar 1,98 triliun rupiah dan right ISU porsi publik sebesar 1,89 triliun rupiah. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia atau PGMNI, dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia, Senin 19 September 2022. Pertemuan tersebut membahas aspirasi mengenai revisi Undang-Undang Sisdiknas yang berkaitan dengan penghapusan frasa madrasah dalam RUU Sisdiknas, alokasi anggaran pendidikan di madrasah, serta kuota P3K, ASN, dan PIP guru honorer madrasah. Rapat paripurna DPR RI Selasa 20 September 2022 mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP serta menyetujui 5 calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau Dewas BPKH periode 2022-2027. Selain itu, rapat paripurna menyetujui permohonan naturalisasi Jordi Amat Mas dan Sandi Hari Walsh serta penjualan barang milik negara atau BUMN berupa kapal floating storage dan offloading atau FSO and offloading Arjuna Sakti. Rabu, 21 September 2022, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Kesehatan untuk mengkaji dampak implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS terhadap pembiayaan tarif rumah sakit dan iuran peserta JKN. Kamis, 22 September 2022, BKSAP DPR RI menerima kunjungan sejumlah delegasi Parlemen Uni Eropa yang terdiri dari Parlemen Jerman, Parlemen Prancis, dan Parlemen Polandia. Pertemuan tersebut mendiskusikan banyak hal, terutama terkait dengan perubahan iklim atau climate change dan konflik perang Rusia versus Ukraina. Rapat paripurna DPR RI Selasa 27 September 2022 memutuskan Badan Pangan Nasional atau BPN sebagai mitra Komisi 4 DPR RI. Rapat paripurna DPR RI Kamis 29 September 2022 menyetujui Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 terpilih. Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dari usulan DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Alat kelengkapan Dewan melakukan kunjungan kerja baik dalam dan luar negeri dalam masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 ditutup oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani pada rapat paripurna Selasa 4 Oktober 2022. Rapat paripurna juga menyetujui 9 calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terpilih periode
2022-2027. Pada saat masa reses, para anggota DPR RI akan mengikuti kunjungan kerja komisinya masing-masing dan juga turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari konstituennya.